Oke, kali ini merupakan modul lanjutan dari praktikum dinamika pantai. Nah, modul kali ini merupakan rangkaian dari praktikum kita tentang perubahan garis pantai menggunakan citra satelit. Praktikum kali ini itu adalah mengenai prediksi pasang surut. Jadi kenapa dilakukan prediksi pasang surut dalam studi untuk melihat perubahan garis pantai dengan menggunakan citra satelit adalah untuk mengkoreksi posisi asli garis pantai sebenarnya antara hasil perekaman dengan kondisi asli di lapangan. Karena gini, posisi garis pantai itu kan secara garis besar adalah batas pertemuan antara darat dan laut yang dihitung dari posisi saat muka air surut terendah dan pasang tertinggi. Nah, jadi bisa saja saat perekaman citra satelit atau kemudian kita download datanya, citra satelit yang direkam pada waktu tersebut berada dalam kondisi mungkin saja air pasang atau air surut. Nah, artinya ketika air pasang, maka kan posisi air laut itu akan jauh menjorok ke daratan, sehingga bagian asli dari garis pantai itu sebenarnya terendam atau berada di jauh lebih ke lautnya lagi. Jadi garis pantai hasil ekstraksi kita kemarin itu bisa saja belum akurat bahwa itu jadi posisi garis pantai sebenarnya gitu loh. Nah, ambil contoh gambar citra satelit yang ada di layar seperti yang dilihat sekarang. Misalkan dari penjelasan yang tadi, misalkan begini, ini satelit, citra satelit yang direkam pada saat air pasang. Jadi kebetulan saat itu air pasang dan direkam citra satelit dari suatu daerah, misalkan daerah X, seperti ini hasilnya. Nah, ini saat air pasang misalkan. Nah, kemungkinan besar posisi garis pantai aslinya itu ada di sini, misalkan daerahnya ini ya. Nah, kemungkinan besar posisi garis pantainya ada di sini. Cuma karena saat itu air sedang pasang, air sedang pasang, jadi posisi asli garis pantai itu terendam oleh naiknya air laut yang tadinya pasang, kan otomatis air lautnya naik seperti ini, naik ke sini gitu, naik ke arah pantai atau ke arah darat, sehingga posisi garis pantai yang asli ini terendam. Nah, kemudian atau misalkan perekaman saat air laut sedang surut gitu loh. Jadi saat direkam lokasi ini oleh satelit, dia sedang surut. Nah, kemungkinan besar posisi asli dari garis pantainya, karena dia sedang surut nih, saat surut misalkan. Nah, kemungkinan besar posisi garis pantainya ada di sini, di bagian atas seperti ini. Nah, kemungkinan di sini posisi garis pantainya. Cuma karena posisinya air sedang surut, maka bagian yang bukan menjadi bagian dari garis pantai terlihat. Nah, seperti itu, kan air lagi surut, air menjauhi daratan, air lautnya. Jadi yang terlihat di citra ini bagian yang harusnya terendam air lebih sering ketimbang garis pantainya. Nah, inilah gunanya pasang surut itu. Ketinggian pasang surut diperlukan dalam mengkoreksi garis pantai yang kita ekstrak atau kita peroleh dari citra satelit. Makanya dibutuhkan data pasang surut. Nah, seperti itu kegunaan data pasang surut dalam mendeteksi pola perubahan garis pantai di suatu wilayah. Nah, untuk mengetahui berapa sih jarak, berapa meter pergeseran dari garis pantai, berapa meter nih, misalkan ini karena dia, misalkan tadi kita asumsikan ini pasang di sini hasil perekaman satelitnya.
Nah, dan karena ini air pasang, kemungkinan besar garis pantai ada di sini. Nah, berapa meter sih jarak yang perlu dilakukan koreksi atau pergeseran dari garis pantai asli dengan yang kita hasil ekstraksi kita dengan citra satelit ini? Nah, itu yang kita akan lihat dari ketinggian elevasi pasang surut di wilayah tersebut. Nah, caranya kita butuh data pasang surut. Nah, untuk data pasang surut kan garis pantai ini kita gunakan garis pantai masa lampau, artinya tahun yang sudah lewat, dan kita butuh data pasang surut di tahun tersebut, dan tidak mungkin kita lakukan pengukuran lagi di lapangan di tahun yang berbeda. Sementara kita butuh ketinggian pasang surut di tahun atau di waktu saat citra satelit tersebut direkam. Maka kita gunakan prediksi pasang surut menggunakan perangkat atau software model hidrodinamika, salah satunya yaitu Mike 21. Jadi caranya seperti berikut. Atau mungkin saat surut harusnya dia lebih ke darat karena air lagi rendah, jadi kita ngelihat batas air dan darat itu jauh ke arah laut. Maka gunanya posisi garis pantai asli itu bisa kita lihat dengan mengkoreksi ketinggian muka air laut melalui posisi pasang surut, dengan mengetahui apakah pada saat perekaman citra tersebut air laut sedang pasang atau sedang surut. Nah, nanti akan ada beberapa rumus yang digunakan untuk mengkoreksi dan melihat posisi asli dari garis pantai yang sudah kita ekstrak melalui citra satelit. Nah, untuk praktikum kali ini kita gunakan pertama software Google Earth. Google Earth, kemudian Mike 21 yang udah di video sebelumnya untuk di download dan diinstal. Jadi di modul kali ini saya akan anggap bahwa kalian semua udah ngedownload ngedownload softwarenya. Kemudian kalau seandainya kurang jelas, sorry karena lagi merekamnya saat hujan, jadi mungkin agak berisik. Nah, yang pertama kita akan gunakan Google Earth dulu. Kalau nggak ada softwarenya bisa diinstal, download dulu terus install, atau buka di Google Chrome cari Google Earth gitu aja. Yang pertama kita buka Google Earth, terus kita cari lokasi pengamatan kita, yaitu karena dalam praktikum ini kita gunakan Pulau Dompa, maka kita zoom dulu ke Pulau Dompa. Gunanya kalau pakai Google Earth pastikan internet koneksi ya, terhubung. Gunanya ini kita menentukan, sebenarnya ini nggak mesti Google Earth, kita bisa ke lapangan kalau memungkinkan. Jadi tujuannya adalah di sini menggunakan Google Earth adalah untuk mencari titik yang kita asumsikan sebagai tempat kita melakukan pengukuran pasang surut gitu. Jadi kita sebenarnya bisa ke lapangan, kemudian kita ukur di lapangan, kemudian koordinat lokasi pengukuran kita catat. Nah, cuman karena di sini kita tidak ke lapangan karena kondisi keadaan sekarang lagi kayak gini, jadi kita prediksi mencari titik lokasi pasang surutnya kita kira-kira dari satelit aja. Nah, untuk penentuan lokasi pasang surut sendiri ini sebenarnya nggak ada ketentuan di mana kalau kita pakai Google Earth begini sebenarnya. Dan yang lebih akurat sih sebenarnya kita ke lapangan. Kadang kan kalau kita misalkan kita titikin begini, nah bisa kita tentukan di sini. Mana tahu sebenarnya nanti di kondisi di lapangan saat surut terendah di sini kering gitu loh. Jadi kan nggak pas. Sementara kita kalau ngukur pasang surut itu jangan sampai titik pengukuran atau alat yang kita gunakan di lapangan itu tidak terendam atau berada di dalam kolom perairan saat surut terendah gitu. Nah, kemudian jadi itu lebih bagus kita ngukurnya langsung ke lapangan kan gitu. Nah, jadi kita di sini kira-kira dulu di mana posisi yang mau dibikin untuk ukur pasang surut. Sebenarnya sih lebih enak kalau kita meletakkan titik placement pointnya ini, titik pengukuran itu di sekitaran dermaga yang udah pasti ujung dermaga ini jarang kemungkinan besar untuk surut sampai kering gitu.
Nah sebenarnya kan area penelitian kita itu di sini nih, nanti yang area pengamatan kita. Jadi kita letak di mana ya? Sebenarnya pengen letak di sini di dermaga yang ini, tapi kita nggak sampai sini datanya kemarin. Oke, agar lebih memudahkan, nanti kalian bebas aja sih, nggak mesti harus sama titiknya. Peletakan titiknya. Nah ini sebenarnya akan pantai, kemudian ini sepertinya sih batas tubir. Kemungkinan besar kalau air surut dia bisa kering sampai sini. Jadi untuk save nya kita asumsi aja di sini deh kita ngukurnya, misalkan. Oke. Setelah ini, nah untuk kalian nanti mau nggak di sini pun lokasinya nggak apa-apa, nggak mesti. Ini kita ngetes, dan yang lebih bagus adalah di lapangan kan gitu untuk ngambil titik akuratnya. Nah kita udah anggap di sini ya titiknya. Kemudian yang kita butuhkan dari sini adalah koordinat ini nih. Nah ini di sini dia pakai koordinatnya titik nih, bukan koma. Nah jadi pastikan dulu nanti laptop kalian desimalnya pakai titik atau koma. Kalau bisa sih rubah ke, kalau yang masih pakai koma rubah ke titik dulu. Gimana caranya, googling aja. Nah kemudian titik ini kita udah ada. Nah kemudian kita buka software Mac 21. Setelah kita buka software Mac 21, kita pilih ini new file. Nah nanti akan muncul jendela baru seperti ini, lalu pilih Mac 21. Nanti di Mac 21 kita pilih Mac 21 toolbox. Kalau dia nggak ada ke samping, kemungkinan besar kalian pakai yang kayak gini nih. Nah carinya gini, cari aja scroll ke bawah, dia ada dua tampilan, yang list atau yang grid gitu. Saya sih lebih senangnya pakai gini. Nah kelihatannya Mac 21 toolbox, klik OK. Kemudian kita pilih sebelum ini kita save as dulu. Jangan save ya, kalau save dia agak ribet nge-save nya kayak gini. Yang penting save as begini, jadi dia langsung terbuka. Nah folder kayak gini, kita desktop, praktikum DPP, kita buat sini tools password misalnya, ini bebas aja sih namanya. Nah kemudian kita pilih ini tidal, kemudian kita pilih tide prediction of height. Nah ini guna modulnya untuk memprediksi apa namanya, pasang surut, ketinggian pasang surut. Setup name kita buat gini, karena dia akan pisah datanya untuk memudahkan. Jadi kita buka dulu folder penyimpanan data. Nah ingat, kalau di modul ini itu citra satelit yang digunakan Landsat 8 tahun 2014 sama 15. Nah untuk prediksi password berarti kita butuhkan dua data password tahun 2014 dan tahun 2015. Nah kita buka dulu datanya, Tikum DPP. Oh ya, kita lihat dulu citranya sih kemarin digabungkan sama ini. Nah kita pertama untuk melihat waktunya kita cukup lihat dari ini file MTL nya si citra yang digunakan. Ini citra tahun 2014, kita lihat dulu waktunya, kita buka di Wordpad. Nah kita lihat rekamannya bulan September tanggal 2 tahun 2014. Berarti yang kita butuhkan adalah password bulan September tahun 2014. Ini untuk yang data pertama. Berarti kita buat di sini password September 2014. Kita pilih next. Nah ini kita pilih yang ini. Kalau kita pilih yang pertama, ini artinya kita punya data konstanta password di daerah tersebut. Tapi kalau tidak ada, kita pakai yang based on global type model data. Jadi kita gunakan konstanta password global kalau yang pilihan kedua. Kemudian pilih next. Nah ini kita pilih poin karena kita
pengukuran passwordnya tuh di satu titik, bukan area. Kita pilih poin. Terus yang di bagian ini bagian tanggal ini bulan, ini tanggal, ini tahun. Jadi settingan waktu di laptop diganti ke United States Calendar ya, jadi dia format US supaya bulan dulu baru tanggal. Nah ini kita ganti bulan 9 tanggal 1 tahun 2014, jamnya biarin aja. Nah kemudian kita buat prediksi passwordnya itu bikin aja 1 bulan. Nah, ini bulan 9, kalau bulan 9 itu sampai tanggal 30 tahun 2014. Dengan interval perekaman ini bebas, bisa 24 jam, artinya per 1 hari. Kita bikin kalau 0,5 itu per setengah jam, berarti kita bagusnya sih kalau password 1 jam per 1 jam. Next. Oke, kemudian kita buat nama stasiunnya dulu sini, password 1. Nah ini bujur, ini lintang. Kita masukkan nilai yang di Google Earth tadi 104. Ini copy aja, pelan-pelan di sini, copy, masukkan ke sini, paste, langsung aja Ctrl V. Oke. Kemudian yang lintangnya kita masukkan yang ini, copy, Ctrl C, pilih di sini, Ctrl V. Oke, ini udah. Kemudian klik di sini, kita simpan di praktikum DPP. Kita buat dulu foldernya password gitu, password. Di sini kita kasih nama password 2014. Kita klik next. Kemudian ini kita ganti ke folder praktikum DPP, ke password. Langsung aja ini buat sini log password 2014 dan eksekusi. Nah nanti muncul kayak gini. Nah nanti kalau udah muncul grafiknya kayak gini, kita klik OK. Nah ini udah jadi nih data passwordnya. Kemudian kita klik finish, kita save dulu. Ini kalau ada di sini kita save aja, kalau yang pertama kita save as. Kemudian buka folder datanya disimpan, password. Nah nih, terus kita buka file ini nih. Klik 2 kali. Nah nanti kita ketemu datanya kayak gini. Ini kita tarik. Nah inilah dia grafik password bulan September tahun 2014 dengan data per jam. Dia masih dalam plus minus ya, ini selisih muka air terhadap tinggi muka air rata-rata terhadap MSL. Nah ini grafik password selama 1 bulan di lokasi tersebut. Nah ini di close dulu. Kemudian kita lakukan lagi prediction of hack yang kedua untuk data citra yang kedua. Nah nanti data citra yang kedua tinggal dilihat di ini MTL nya lagi, tapi MTL citra yang kedua, misalnya citra kedua itu bulan Oktober tahun 2015. Nih udah kita buat password kedua itu bulan Oktober. Nah kebetulan data yang digunakan untuk modul kali ini, contohnya itu citra satelit kedua itu menggunakan citra satelit Landsat 8 tahun 2015 bulan 10. Berarti yang dibuat di sini adalah untuk bulan 10, password Oktober 2015. Ini kebetulan. Nah kemudian ini kita pakai lagi yang global, kita ganti poin. Ini kita ganti tanggal bulan 10 tanggal 1 tahun 2015, bulan 10 sampai tanggal 31. Ini 2015, interval tetap 1 jam. Kita pilih next, kita buat di sini namanya password 2, bujur lintangnya sama koordinatnya, masukkan yang ini dia, Ctrl C, kemudian Ctrl V, ini juga Ctrl C,
Ctrl V, kemudian simpan nama dengan password 2015. Kita pilih next. Ini juga lognya kita simpan di sini, log password 2015. Eksekusi lagi, kita tunggu. Oke, finish. Save dulu ini, baru kita balik ke folder penyimpanan datanya. Kita lihat, nah ini data pasang surut yang tadi yang 2014 seperti ini. Kemudian ini yang pasang surut 2015. Kalau kita lebarkan dia kayak gini. Nah ini perbedaannya. Nah ini dia bedanya bentuk pola passwordnya. Oke. Nah ini close, ini close, terus make yang ini kita bisa close dulu. Nah ini ada log. Log ini isinya ada konstanta password yang biasa digunakan. Nah ini dia konstanta ini. Kemudian di sini juga ada. Nih. Nah biasanya kanal titiknya sama, ini konstantanya pasti nggak jauh berbeda ini. Oke, nanti kita akan pelajari konstanta ini. Setelah itu yang kita butuhkan adalah nilai pasang surutnya kan. Jadi nanti data password ini kita masukkan ke Excel nih. Kita masukkan ke Excel. Oke, ini kita close dulu. Nah, kemudian kita buat satu file Excel dulu di sini. Excel password misalnya di sini. Kita buat, kita susun dulu datanya. Ini nggak mesti diikutin yang format kayak gini nih. Ini cuma biar lebih rapi aja. Nah ini kita buat dulu password 2014 karena data pertama 2014. Kita buat di sini waktu, kemudian di sini elevasi. Dia dalam satuan meter ya, yang tadi data mic itu dalam satuan meter. Waktu kita, kemudian kita ke password 2014 dulu, kita buka ini kita blok kayak gini, kemudian tekan Ctrl C, balik ke Excel nya, kita sini klik kanan, kita paste. Oke. Nah ini kita jadikan 2 desimal aja. Oke, seperti ini. Kemudian waktunya, nah karena ini datanya bulan September, dia startnya dari jam 12 malam, jadi kita buat 09 01 2014 0000. Kemudian buat lagi di bawahnya 09 01 2014 010000. Kalau udah gini kita blok, klik 2 kali aja biar dia ngikut nih jamnya sampai data terakhir di bawah tadi. Nah kemudian kita save, lalu kita cari max minnya dulu. Kita cari nilai max dan nilai min, nilai max dan nilai minnya untuk menentukan posisi air, muka airnya yang asli. Di sini deh, max min, kemudian sama dengan sama dengan max, buka kurung ini, Ctrl Shift ditahan, blok ke bawah, tutup kurung, enter. Nah kemudian yang kedua kita cari dulu nilai minnya, sama dengan
min, buka kurung, kontrol dengan shift ditahan, panah bawah, tutup kurung, enter. Nah kemudian kita kalau kita tidak punya data ini, data MSL atau posisi data asli, bukan data asli sih, kita tidak punya data ketinggian muka laut rata-ratanya di lokasi kita, sementara mic itu dia menggunakan nilai selisih muka air terhadap MSL, jadi dia makanya nilai plus minus, dimana buat di mic MSL itu diasumsikan adalah posisi saat 0. Jadi kalau dia minus 0,22 seperti ini artinya ketinggian muka air berada 22 cm di bawah MSL. Nah sementara kita kan nggak tahu MSL nya berapa, sementara kita butuh data MSL untuk prediksi posisi garis pantai asli. Jadi kita bisa buat MSL nya dari data aja, data elevasi, selisih elevasi di sini. Jadi kita buat di sini rumusnya sama dengan nilai max dikurang nilai min. Nah kita dapat ini dia 2,22. Nah 2,22 ini kita masukkan di sini MSL, ini meter ya, 2,22 meter. MSL ini kita copy, klik kanan, paste value ya, biar yang tercopy hanya nilainya, nggak sama rumusnya. Klik kanan, udah paste, nih klik 2 kali, pakai 2 koma aja. Kemudian kita buat sini password satuan meter. Nah ini kita tinggal buat begini, sama dengan MSL ditambah elevasi. Oke, ini kita klik ke bawah. Oke, kemudian untuk grafik passwordnya gimana? Nah grafik password itu nanti aja kita buat nih. Nah kita udah dapat, kemudian kita buatkan juga untuk yang tahun 2015 atau data password kedua. Oke, ini data password kedua, Kamis Roman. Password kedua gitu juga, kita buka password yang kedua, kita blok, Ctrl C, kita pindah ke Excel, kita buat sini Ctrl V, ini kita 2 koma aja, terus headernya kita ambil ini aja nih, header 2015, ketikkan di sini. Waktu gitu juga kita buat bulan 10 tanggal 1 2015 jam 00.00, enter. Bulan 10 tanggal 1 2015 01.00, enter. Blok, klik 2 kali. Nah oke, udah. Kemudian ini juga sama, kita ambil ini aja, kita ambil di sini sama dengan max, blok, tutup kurung, enter. Ini juga sama dengan min, tutup kurung, enter. Nah kemudian untuk yang MSL kita copy aja rumus ini, Ctrl C, Ctrl V langsung. Nah kita dapat. Kemudian ini Ctrl C, paste value, blok sampai ke bawah 2 angka aja. Kemudian ini kita ambil copy sini biar nggak capek nulis rumusnya. Oke, nah kita udah dapat nih tinggian pasang surutnya. Nah kemudian apa lagi ya, sebenarnya dia nggak perlu terlalu detail menjelaskan pasang surut ini di sini, karena kita butuhnya
ketinggian muka airnya aja, nggak perlu sampai ke karakteristik pasut. Tapi untuk biar lebih detail kali ya, kita jelaskan sampai nyusun perhitungan karakteristik pasutnya deh kalau gitu sekalian. Jadi sebelum masuk ke analisis karakteristik pasang surut, sedikit ada ya semacam materi teorinya nih, teori perkenalannya biar agak nyambung dengan nanti yang aku akan kita lakukan di praktikum. Jadi secara umum pasang surut itu merupakan fluktuasi atau gerak muka air laut secara berkala atau kontinu, gerak naik turun karena adanya pengaruh dari gaya tarik benda-benda langit, khususnya matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Nah, kemudian dalam melakukan analisis karakteristik pasang surut suatu perairan, kita mengenal yang namanya 9 konstanta harmonik atau komponen pasang surut yang disimbolkan dengan berbagai macam simbol yang ada di sini, mulai dari M2, S2, N2, M2, M4, MS4, K1, O1, P1, 9 komponen utama yang simbol di sini ini sebagai kode terhadap komponen utama pasang surut. Komponen di sini adalah komponen yang paling mempengaruhi pola karakteristik pasang surut di suatu perairan. Untuk memudahkan itu, kode 2 itu untuk pasang surut semi diurnal, kode 1 itu untuk pasang surut diurnal. Nah, periode di sini adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu kali skema pasang surut dalam satu hari. Maksudnya di sini adalah misalkan pasang surut diurnal semi diurnal itu periodenya kisaran dari 11 sampai 12 jam satu hari. Artinya periode pasang itu terjadi selama 12 jam, 11 sampai 12 jam. Kemudian nanti surutnya begitu juga dalam satu hari. Jadi ada 11 sampai 12 jam untuk pasang dan 11 sampai 12 jam untuk surut, itu semi diurnal. Nah, kalau diurnal itu satu hari terjadi satu kali pasang, satu kali surut gitu. Jadi sehari sekali pasang, sekali surut dalam kurun waktu 24 jam. Kalau yang diurnal itu dalam kurun waktu 12 jam terjadi 2 kali pasang, 12 jam berikutnya terjadi 2 kali surut. Seperti itulah kira-kira. Nah, tipe pasang surut itu dibagi 4. Jadi ada 4 tipe pasang surut. Pasang surut harian ganda, kemudian campuran condong harian ganda, campuran condong harian tunggal, dan harian tunggal. Ini harian tunggal bukan harian ganda. Jadi maksudnya harian ganda itu dalam satu hari atau dalam kurun waktu 24 jam dari, misalkan ini kita anggap sebagai tanggal 1 ke tanggal 2. Tanggal 1 ke tanggal 2 ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Jadi dari sini ke sini, dari 1 ke 2 itu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Seperti itu. Nah, kalau yang harian tunggal yang paling bawah ini dalam 24 jam dalam rentang waktu satu hari dari tanggal 1 ke tanggal 2 itu hanya terjadi 1 kali pasang, 1 kali surut. Seperti itu kalau untuk pasang surut tipe tunggal atau diurnal. Sedangkan campuran condong harian ganda, jadi di suatu perairan itu pasang surutnya mixing. Kadang dia terjadi dalam satu hari itu yang tunggal, yang 1 kali pasang, 1 kali surut. Kadang dia bisa 2 kali pasang, 2 kali surut dalam satu hari. Cuma dalam rentang satu fase bulan atau lebih kurang 30 hari itu lebih condong yang terjadi jumlahnya yang lebih sering muncul adalah pasang surut yang 2 kali pasang, 2 kali surut. Persentasenya mungkin bisa kita bilang dalam 30 hari mungkin yang 2 kali pasang, 2 kali surut itu munculnya bisa sampai 18 sampai 20 kali. Nah, kalau yang campuran condong harian tunggal itu kebalikannya. Jadi dalam satu hari tetap terjadi bisa 2 kali pasang, 2 kali surut, atau 1 kali pasang, 1 kali surut.
tetapi lebih condong atau lebih sering terjadi yang pasang surut sekali pasang sekali surut, atau yang pasang surut tunggal. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya pasang surut di perairan tersebut tipenya apa, itu kita kenal dengan, kita bisa lihat dari periode pengukurannya. Jadi misalnya kita ngamati di lapangan, kita ukur dengan alat, kita bisa lihat dalam satu hari itu terjadi berapa kali pasang, berapa kali surut, atau dengan menggunakan komponen atau konstanta harmonik pasang surut yang ada di tabel sebelumnya. Tabel ini kita bisa gunakan nilai amplitudo dari komponen pasang surut yang ada di sini. Jadi pasang surut itu komponen pasang surut atau konstanta harmonik pasang surut ini mempunyai nilai amplitudo dan nilai fase. Nah, biasanya untuk mengukur atau menentukan karakteristik pasang surut yang digunakan adalah nilai amplitudo dari komponen ini, komponen yang ada di sini, begitu. Nah, jadi untuk menentukan tipenya kita menggunakan yang namanya bilangan Fomzal. Jadi bilangan Fomzal itu nilai yang digunakan untuk menentukan tipe pasang surut. Nah, dengan persamaan sebagai berikut. F ini bilangan Fomzal sama dengan K1 ditambah O1 per M2 tambah S2. Di sini adalah nilai amplitudo K1 ditambah nilai amplitudo O1, amplitudo M2 ditambah amplitudo S2. Nah, komponen K1 itu adalah komponen pasang surut diurnal akibat gaya tarik matahari dan bulan. Kemudian ini penjelasannya O1 apa, M2 apa, S2 apa. Nah, nanti ketika nilai F-nya ditemukan atau diketahui, kita kelompokkan nilai tersebut dalam kategori yang sudah dijadikan ketetapan oleh Witke tahun 1961, di mana setelah kita dapat nilai F, kita bisa tentukan tipe pasang surutnya apa berdasarkan kategori rentang nilai berikut. Jika nilai F yang kita peroleh itu lebih kecil atau sama dengan 0,25, maka pasang surut di lokasi tersebut adalah tipe ganda atau 2 kali pasang 2 kali surut. Sedangkan apabila nilai F yang kita temukan itu lebih kecil dari 1,25 tapi lebih dari 0,25, lebih dari 0,25 namun kecil dari 1,25, itu dia tipe pasang surut condong campuran, condong ke harian ganda. Kemudian apabila F-nya besar dari 1,5 namun lebih kecil dari 3, itu pasang surut campuran tapi condong ke harian tunggal. Ini harian tunggal ya, bukan harian ganda. Kemudian apabila F-nya lebih besar dari 3, nilai F di sini, maka itu adalah pasang surut tunggal. Jadi yang ini pasang surut tunggal, bukan ganda. Jadi minta di salah ketik di bagian ini, salah ketik, takutnya salah. Ini bukan ganda, ini tunggal. Ini dicoret aja lah di sini ya. Ini tunggal, tulis gini. Yang ganda itu yang nomor 2. Oke, yang ini tunggal, bukan ganda. Oke. Nah, ini untuk bilangan Fomzal, berdasarkan bilangan Fomzal, atau kita bisa juga tentukan berdasarkan pembagian wilayah. Untuk perairan Indonesia itu sudah dibagi wilayah perairannya berdasarkan tipe pasang surutnya seperti ini. Nah, kalau yang areanya bintik-bintik seperti ini, yang bintik-bintik seperti ini yang tipe harian ganda. Kemudian kalau yang garis lurus ke bawah renggang begini, ini tipe campuran condong ke harian tunggal. Terus kalau yang rapat, ini yang harian tunggal, yang diurnal. Kemudian yang polos ini yang polos, yang putih kayak gini, ini yang campuran tapi condong ke harian ganda gitu. Nah, karena ini untuk pasang surut sekitar perairan Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Nah, Carlo Kepri kan berada di sini nih, antara Sumatera dan Malaysia.
Nah, Kepri di sini kita bisa lihat perairannya polos putih, berarti cenderung dia adalah tipe pasang surut campuran condong harian ganda. Biasanya sih seperti itu. Jadi walaupun nanti nilai F-nya berbeda-beda antara satu perairan dengan perairan lain di sekitar Kepri ini, tapi dia akan tetap masuk dalam klaster campuran condong harian ganda. Sebenarnya dari sini kita udah bisa lihat juga perairan di kita itu tipe pasang surutnya apa, begitu ya. Nah, kemudian selain tipe pasang surut, ada juga karakteristik pasang surut. Nah, ini karakteristik umum suatu pasang surut di perairan. Ada LAT, Low Astronomical Tide, ada HAT, High Astronomical Tide, ada MHHWS, Mean Hydro Side Water Spring, atau rataan tertinggi, pasang tertinggi saat pasang purnama. Kalau yang NIP itu pasang perbani, dan TR atau tidal range atau tunggang pasang surut. Nah, karakteristik ini nilai-nilainya bisa kita lihat. Jadi karakteristik ini menunjukkan ketinggian elevasi muka lautnya gitu. Jadi dia berupa nilai, kita bisa lihat nilainya menggunakan persamaan berikut. Nih, persamaan yang ini. Nah, untuk menghitung LAT kita gunakan ini. MSL dikurang amplitudo K1, amplitudo O1, amplitudo S2, amplitudo M2. Jadi semua rumus di sini menggunakan nilai amplitudo komponen-komponen pasang surut, bukan nilai fasanya, tapi menggunakan nilai komponen pasang surut. Nah, nanti nilai-nilai ini yang akan kita hitung di Excel data pasang surut yang kita miliki tadi, begitu. Oke, kita mulai aja analisis data pasang surut kita. Jadi yang pertama, kita buka dulu data Excel kita yang ada pasang surutnya. Nah, ini kita buka dulu datanya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Nah, yang mau kita hitung pertama itu, sebelum masuk ke karakteristik, kita hitung dulu, kita ekstraksi dulu data komponennya. Jadi sebenarnya komponen yang digunakan itu, komponen utama itu ada 9 di sini. Nah, ini komponen utama ada 9, tapi biasanya yang digunakan sih 4 komponen aja untuk menentukan bilangan Komzal yang terkait dengan tipe pasang surut. Jadi biasanya yang dipakai 4, lebih sering 4 komponen ini. Nah, kemudian di sini kita kemarin waktu yang kemarin sih kita kan udah bikin prediksi pasut pakai mic tuh. Nah, kita bisa ambil dari lognya ini yang kemarin lagi. Jadi sebenarnya ini video dibuat 2 hari. Jadi kalau saya nanti ada ngomong kemarin berarti ini saya pas bagian ini saya rekam di hari kedua gitu. Nah, ini komponennya ini. Nih komponen yang mau dipakai itu ini. Jadi kita buka aja di Excel. Jadi caranya klik di sini, bisa pakai open with gitu. Open with nanti cari di sini, cari Excel atau apa gitu kan. Cari di sini. Jadi kalau mau cepat gini aja. Klik di sini, tahan, tarik ke Excel begini. Nah, baru dilepas. Nah, kita udah dapat nih. Ini yang di text tadi. Kemudian copy ini di copy. Oke, Ctrl C. Terus kita buka Excelnya kita tadi, letak aja dulu di mana ya? Di sinilah. Paste value begini. Kemudian ini di blok ke bawah. Lalu pilih data, pilih text to column, kemudian pilih delimited, next. Nah, karena datanya dipisahkan oleh spasi di sini antara 1 M2 dengan nilai ini, kita centang space di sini. Kita pilih next, kita pilih finish. Oke, udah dapat datanya. Ini dia datanya, ini komponennya. Kita ambil 7 ini aja. Yang Q1 nggak usah deh. Nah, kemudian di sini kita buat komponen ini. Kemudian ini amplitudo. Amplitudo ini biasanya sih satuannya meter. Kalau kayak gini dia kalau berkoma gini nih berarti meter nih, kalau 0,0 gini. Kemudian fasa atau fase. Fase ini dia degrees, derajat.
kita masukkan simbol derajat. Oke, nggak pakai satuan sih nggak apa-apa, cuman ini untuk mengingatkan aja gitu. Nah, kita copy aja gini, Ctrl C, klik kanan, paste value, biasakan paste value ya. Kemudian ini kita delete aja, naik deh. Oke, ini di cut. Nah, udah begini. Nah, karena data tahun 2015 ini di titik yang sama, kemungkinan besar komponen passwordnya juga nilainya akan sama nih. Jadi kita coba cek aja ya, yang data September 2014 dihapus dulu. Ini keingat ya, tadi karena passwordnya sama-sama namanya juga. Jadi ini kita cek aja, kalau seandainya dia sama kita kerjakan satu aja, tapi kalau beda kita pakai dua-duanya. Ini di copy, Ctrl C, paste value lagi di sini. Oh, sama, nilainya sama, ini sama, berarti nggak perlu kita pakai satu aja. Nah, kemudian ini kita konstan aja, konsisten aja, kita pakai 2 angka di belakang koma. Oke, udah. Ini untuk agar lebar kolomnya, nah lebar kolomnya menyesuaikan. Oke, kita udah ada komponennya. Nah, tinggal kita hitung dulu nilai F nya untuk karakteristik pasang surutnya. Jadi kita letak di mana F nya? F untuk Komzal, ingat rumusnya tadi adalah untuk Komzal K1 tambah O1 per M2 tambah S2. Maka kita bisa buat rumusnya begini, sama dengan buka kurung K1, kita klik di sini amplitudonya ya, tambah O1 dibagi buka kurung M2 tambah S2, enter. Nah, ini kita kasih 2 desimal di belakang koma. Nilainya F yang kita ketemu adalah F 1,10. Nah, karena F nya udah dapat nilai ini 1,10, kita lihat F nya 1,10. Kita lihat karakteristik di sini, F kita itu 1,10. Kita lihat F 1,10 berarti dia lebih besar dari 0,25 tapi kurang dari 1,25. Maka pasang surut di lokasi kita itu di Pulau Dompa itu adalah tipe pasang surut campuran condong harian ganda, karena nilainya 1,10 dan 1,10 itu besar dari 0,25 dan kecil dari 1,25. Nah, untuk verifikasi atau validasi kita bisa lihat di peta sebaran tipe pasang surut perairan Indonesia. Kita lihat Kepri di sini berada di perairan yang polos. Artinya apa? Kalau polos keterangannya adalah campuran condong ke harian ganda. Nah, sesuai dengan nilai Komzal yang kita dapat di sini, nilai F-nya dengan data kita. Berarti ini terverifikasi bahwa pasang surut di Kepri memang benar campuran condong harian ganda. Begitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita menghitung bentukan karakteristik pasang surut perairan Kepri dengan menggunakan rumus-rumus yang ini. Kok perairan Kepri lagi? Perairan Pulau Dompa. Nah, kita butuh nilai ini. Jadi kita tinggal masukkan nih di sini. Kita ketik dulu di sini lat, kemudian H, habis itu ada MHHWS, MHHWN, MLLWS, MLLWN, dan TR. Tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. Rumusnya kita cek aja di sini. LAT atau Low Astronomical Tide itu rumusnya MSL dikurang K1 dikurang O1 dikurang S2 dikurang M2. Oke, kita masukkan. MSL kita udah punya nih nilainya. Nih MSL.
ya kan? Kita tinggal masukkan rumusnya, sama dengan nilai MSL dikurang nilai K1 amplitudo K1 dikurang O1 dikurang S2 dikurang M2 dikurang S2 dikurang M2 enter. Nah, ini nilai law astronomical type-nya. Kita kasih warna merah dulu. Oke. Kemudian kita hitung HAT-nya atau high astronomical type-nya. Rumusnya kita lihat di sini. Nah, ini rumusnya untuk yang HAT atau high astronomical type. LAT kita masukkan langsung. LAT, nilai LAT ini ditambah 2 kali 2, kita buat 2 dikali K1 ditambah O1 ditambah S2 ditambah M2 ditambah S2 ditambah M2 untuk kurung 2 kali 2 ya, 2 ke 3 nih. Ketemu. Oh iya, 2 kali, sorry. Nah, ini nilai HAT-nya atau high astronomical type-nya. Oke. Kemudian lanjut ke MHHWS. LAT rumusnya. Nih. Masukkan rumus ini. Sama dengan nilai LAT ditambah M2 ditambah ini ya rumusnya, S2 ditambah 2 dikali K1 tambah O1 kali K1 tambah O1 tutup kurung 2 kali, enter. Oke, ini kita langsung konsistenkan aja 2 angka. Next, MHHWN. MHHWN kita blok, ini rumusnya kita masukkan sama dengan LAT tambah M2 tambah S2. LAT ditambah M2 ditambah S2 ditambah 2 kali K1, 2 kali K1, enter. Kemudian MLLWS, nilai surut muka air terendah saat surut purnama. Rumusnya LAT M2 tambah S2 sama dengan LAT ditambah M2 ditambah S2, enter. MLLWN. Nah, MLLWN nya LAT sama dengan nilai LAT ditambah M2 ditambah S2 ditambah 2 kali O1, 2 dikali O1. Untuk tunggang pasang surut atau tidal range, nah ini rumus terakhir nih, itu rumusnya MHHWS tambah MHHWN bagi 2 dikurang MLLWS ditambah MLLWN bagi 2 sama dengan buka kurung 2 kali nilai MHHWS ditambah MHHWN tutup kurung bagi 2 tutup kurung lagi dikurang buka kurung 2 kali lagi MLLWS ditambah MLLWN tutup kurung bagi 2 tutup kurung lagi. Nah, ini nilai PR nya. Oke, tidak jadi nih, udah ketemu kita karakteristik dan tipenya. Tadi tipenya 1,10 berarti tipe pasang surut campuran condong
harian ganda, di mana dalam satu hari terjadi 1 kali pasang 1 kali surut. Nah, ini udah dapat kan? Nah, ini untuk yang karakteristik pasang surutnya kita udah ketemu nih. Nah, inilah karakteristik pasang surutnya. Nah, kemudian untuk menentukan, kan tadi di awal kita udah jelaskan bahwa pasang surut itu dipengaruhi gaya tarik antara benda-benda langit, matahari, bulan terhadap masa air laut di bumi. Nah, kita mau lihat nih, dari 9 komponen ini, mana komponen yang paling mempengaruhi pasang surut di suatu perairan. Nah, jadi kita bisa lihat dari nilai amplitudo pasang surutnya. Misalkan di sini kita bisa lihat komponen mana yang paling besar nilainya. Kita bisa cek di sini adalah komponen, nah nih M2. Kalau kita lihat di sini M2 adalah komponen pasang surut semi diurnal akibat gaya tarik bulan. Nah, kan kita udah terkonfirmasi pertama dia adalah tipe pasang surut campuran condong harian ganda. Otomatis pertama sudah pasti kita bisa ketahui bahwa komponen dengan kode 2 itulah yang paling besar pengaruhnya. Nah, untuk terus kita lihat lagi komponen mana dari kode 2 tersebut yang paling besar pengaruhnya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah nilai paling besar dari amplitudonya adalah M2. Artinya pasang surut di Pulau Dompa ini itu sangat dipengaruhi oleh gaya tarik bulan terhadap masa air laut di bumi. Jadi yang mempengaruhi pasang surut di perairan Pulau Dompa atau di lokasi penelitian kita itu adalah gaya tarik bulan gitu. Nanti kalau misalkan yang besar itu S2 berarti dia dipengaruhi oleh gaya tarik matahari. Nah, seperti itulah kira-kira untuk membaca nilai di sini. Begitu. Nah, kemudian kalau kita mau tentukan juga nilai tipe dan karakteristik pasang surut tahun selanjutnya, yang data selanjutnya yaitu data citra satelit kedua, bisa aja karena kebetulan. Nah, kebetulan komponen pasang surutnya nilainya sama. Tadi kan kita udah cek sendiri kan sama komponennya. Maka kita tinggal copy aja ini. Salah buka. Tinggal kita copy aja ini. Di sini kita copy. Kita samakan aja. Nah, di sini. Kemudian ininya juga kita copy. Di sini. Nah, itu keluar dia. Benar nggak ya? Oh iya benar. Kita copy, kemudian kita bisa lihat untuk F dia nggak akan berbeda karena komponennya sama. Nah, perbedaannya ada di sini nih, nilai dari karakteristik pasang surutnya. Oke, seperti itu. Nah, tipenya udah pasti sama. Ini di copy aja. Di sini. Ini kalau komponennya sama, tapi kalau berbeda ya ini nilai tinggal diganti gitu. Tapi untuk rumus yang di sini sih dia sama gitu. Nah, udah. Sekarang tinggal kita buat grafiknya. Grafik pasang surutnya. Kalau buat grafik di Excel standar, maksudnya ini biasa tapi terlalu ribet. Mending kita buat pakai mic. Jadi kita akan buat grafiknya pakai mic. Caranya kayak gini. Kita buka mic-nya. Kita buka mic. Kemudian bentar, agak lupa. Oke. Baru ingat. Jadi kita buka mic, terus pilih new file, lalu kita pilih mic 0, terus pilih time series. Nah, nanti muncul begini. Kita pilih blank time series. Lalu kita bikin title-nya di sini pasang surut tahun berapa gitu. Tahun 2014 September, karena ini contohnya September. Nanti kalian sesuaikan dengan data kalian. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Ini bulan 9, tanggal 1, tahunnya 2014, jam 00:00. Ini ganti AM, kita mulai. Kemudian interval waktu 1/1 jam karena pasang surut kita per 1 jam.
Oke, begini number of time step. Nah, ini kita lihat di Excel-nya. Kita buka Excel kita, kemudian dari sini tahan kontrol, tahan shift, tekan panah bawah. Nah, lihat di sini count-nya berapa? Ini 721. Berarti kita buat di sini 721. Kemudian di sini kita ganti nama pasang surut. Kemudian type-nya di sini kita cari tidal. Kalau nggak salah ada tidal di sini. Tidal atau water elevation ya? Kayak water elevation deh. Water level, sorry. Water level, ini ganti meter. Nah, ini klik OK nih. Nah, itu dia. Ini jamnya udah sesuai nih. Jam 9, cari jam 9. Tanggal 9 bulan 1 tahun 2014. Tanggal 9, bulan 9 tanggal 1. Sampai ke bawah sini. Nah, ini dia. Kan kalau dia ada ini 721 ini dia udah tanggal 1 Oktober benar. Nah, ini kemudian kita ke Excel. Lalu kita balik ke atas. Nah, yang password ini data yang password ini kita blok semua ke bawah, Ctrl Shift panah bawah, Ctrl C, balik ke mic-nya, klik di sini, Ctrl V. Oke. Udah jadi. Nah, begini. Oke. Kemudian ini kita save file, save as. Jangan save ya biar nggak ribet. Nah, di sini kita buat plot password 2014. Plot underscore password 2014. Nah, nanti kalian tinggal sesuaikan namanya. Save. Oke. Kalau udah, biar nggak ribet pula dari awal datanya, biar nggak ribet, kalian gini aja. Pilih file, pilih save as. Kemudian ini ganti namanya untuk data kedua. Karena saya pakai data tahun 2015, maka saya buat di sini namanya plot password 2015. Save. Kemudian pilih edit, pilih properties. Di sini kita ganti. Saya password 2015 ini bulan Oktober. Berarti di sini saya ganti namanya 2015 Oktober. Kemudian ini kita ganti bulan 10, tahunnya 2015. Kemudian kita hitung time stepnya untuk Oktober. Klik di sini, Ctrl Shift tahan panah bawah, kita lihat countnya 745. Nah, di sini kita ganti 745. Oke. Lalu data yang udah di blok ini kita copy, kita balik ke mic, kita klik di sini, kita paste. Nah, kita save. Ada, jadi tak perlu buat dari awal, jadi lebih cepat, ya tinggal disesuaikan. Oke, ini udah jadi satu. Kemudian ini kita close. Kemudian kita buat plot grafiknya. Nah, caranya klik new, kita pilih make zero, kita pilih plot composer. Nah, dan muncul seperti ini. Kita pilih plot, insert new plot. Kemudian kita cari di sini plotnya, time series plot. Time series plot, klik OK. Kemudian kita masukkan data dengan pilih new item. Kita cari di mana kita nyimpannya. Password. Nah, plot password 2014. Yang pertama kita masukkan dulu. Kita klik di sini, centang, lalu klik OK. Kemudian annotationnya kita bikin di sini. Bentar. Judul dulu, text annotation dulu, judul pasang surut tahun 2014. X nya kita buat di sini namanya elevasi pasang surut, satuannya
meter. X itu bawah ya, oh salah, ini berarti bukan ini X, hapus. Nah ini untuk Y nya letak di sini, privasi pasang surut, Y nya di sini hari pengamatan, X nya hari pengamatan, waktu pengamatan, satuannya hari per jam. Oke, judul udah. Nah kalau curve ini untuk warna lainnya, kita mau pakai warna apa, misalkan grafiknya kita pakai warna merah, kemudian nilai ini kita ganti, ini untuk ketebalan garis, kalau kita pakai 0,3 kita oke. Nah kalau udah seperti ini, oke, kita klik di sini kan. Nah ini 100% biar gampang nih, kita ganti ke 50% aja, atau kalau perlu 25 ring. Nah kemudian ini kan grafiknya masih kayak gini modelnya, harusnya kita buat dia vertikal panjang, horizontal panjang. Ini kita klik di sini sampai muncul garis putus-putus kayak gini, klik kanan properties. Kok klik kanan properties sih? Plot size plot ya, sorry, udah klik di sini kayak gini, kita pilih plot size plot. Nah size ini height-nya kita kecilkan, width-nya kita panjangkan, jadi kita besarkan, jadi height-nya kita buat 125 aja, width-nya 275. Untuk grafik pasut biasanya segini. Nah jadi dia begini, 75%, nah 75% aja. Oke, udah jadi dia gini. Kemudian klik kanan, nah ini file name legendnya hilangkan. Nah ini jadi grafiknya seperti ini, atau mau terasa besarnya terlalu ini, kita kecilkan, kita plot size plot lagi, ini kita ganti 100 misalnya. Nah begini. Terus kalau merasa grafik pasutnya terlalu tipis atau kurang tebal, klik kanan properties, curve nya kita pilih, ini kita ganti 0,5 deh misalnya. Tebal begini deh, gak apa-apa, ini sesuai selera, nggak ada ketetapannya, tapi untuk lebar besarnya samakan. Kemudian kita pilih file dulu, kita pilih file, kita pilih save as. Pasut di sini buat plot pasut image 2014. Nah kemudian tinggal kita ekspor. Ekspornya apa ya, saya lupa. Ekspor grafik, ini ya, ekspor grafik, save to bitmap, pilih bitmap. Kemudian ini kita ganti JPEG, kita pilih di sini pasut 2014, kita klik OK. Nah kita cek di folder kita, nah ini gambarnya. Jadi dia grafiknya, tak perlu kita bikin di Excel banyak-banyak cerita, dan grafiknya kayak gini. Nah ini nanti tinggal copy gambarnya, kan pelaporan gini. Atau kalau meta file apa ya, saya agak lupa sih, udah lama nggak pakai ini. Kalau meta file, dia EMF, nggak usah. Misalkan kita mau ganti biru, oke, kemudian garisnya, tipenya, line-nya juga bisa diganti. Kalau dash, dia kalau nggak salah garis putus-putus nih. Nah kan betul begitu, jadi sesuai selera aja. Pilih plot, klik kanan properties, di curve nya kita ganti solid juga bagusnya, solid. Oke, udah seperti ini. Jadi grafik pasutnya satu yang 2014, kemudian yang 2015. Nah yang 2015 gitu juga. Ini kita biar nggak ribet, kita save as aja, kita ganti sini namanya 15. Oke, klik kanan properties. Nah ini kita delete dulu, kemudian
Kita pilih new item, kita pilih plot password 2015. Klik di sini. Oke. Kemudian ini nggak usah kita ganti. Nah, untuk ini kita mesti ganti karena dia startnya kan kita buat di sini. Tadi kita karena save as, maka ininya harus kita benerin karena tadi dia kan bulan Oktober kan. Nah, ini kan bulan September, kita ganti 2015. Kemudian ini tanggalnya udah bener nih 31, ini 2000. Atau kalau ribet langsung 100%. Nah, mau lebih 100 kayak gitu aja lebih cepat, langsung otomatis berubah. Klik OK. Iya, berubah dia. Ini kita samakan aja, curve-nya pakai merah, ini 0,5. Oke, kita save, lalu kita pilih view, save to bitmap file, JPEG. Oke, password 2015, save. Oke, itu dia. Nah, ini yang cara cepatnya gini juga bisa sih. Nah, begini. Tapi yang lebih ini plot gini aja ini. Oke, kita cek password 2014, password 2014. Namanya lupa diganti nih, lupa keterangannya diganti. Pasang surut tahun 2015 lupa kita ganti. Kita save dulu, kita plotnya, kita simpan grafiknya 2015 replace. Oke, kita cek, sip, jadi jadi dia kan. Nah, demikian, jadi mudah, kita tidak perlu buat grafik-grafik password lagi di Excel sini. Terlalu primitif kalau pakai Excel, mending langsung pakai Mac aja, manfaatkan yang ada. Kita kulik-kulik Mac-nya, kita bisa buat grafik gini. Ribet enggak, karena kita lebih enak ngatur-ngaturnya, nggak perlu atur. Kalau di Excel kan nanti kita perlu bikin atur X aksesnya lagi, Y aksesnya lagi, ribet. Mending langsung pakai Mac di sini. Langsung kita pakai Mac-nya, jadi grafiknya langsung. Nanti kalau ada laporannya tinggal copy gambarnya ini kan, copy gambarnya, copy tabel karakteristik passwordnya, wes beres. Oke, sekian untuk modul yang ini. Nanti kita modul selanjutnya baru masuk ke penggunaan data pasang surut untuk prediksi posisi garis pantai. Oke, itu aja untuk hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat ilmu barunya. Semoga ada ketertarikan kalian untuk belajar fisika laut bersama saya. Seru, fisika laut itu serius, asli seru. Oke, nggak pakai tugas, yang penting selesaikan ini modul seperti yang saya barusan share ke kalian. Selamat belajar, semangat terus, sehat selalu, semoga membantu memberikan ilmu baru untuk kalian, semoga menumbuhkan ketertarikan baru buat kalian, khususnya 2017 yang tahun depan udah akan mulai fokus proposal. Kalau ribet nyari penelitian, fisika laut sulit tapi simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.